Hai guys, welcome back to Royal Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, Tata Steel Chess Turnamen di level Master sudah dimulai tepat tadi malam. Ya, turnamen ini akan berlangsung dari tanggal 15 sampai 30 Januari di Weekend Z Belanda. Dan ada 14 pemain catur elit yang bermain di sini. Sebut saja juara dunia Magnus Carlsen dan juga ada pecatur dari Rusia, Andrei Esipenko. Nah, di konten kali ini, teman-teman akan menyaksikan analisa dari partai babak pertama antara Andrei Esipenko berhadapan dengan Magnus Carlsen. Buat teman-teman yang belum tahu, di tahun lalu Magnus Carlsen dengan rekor kemenangan, dengan rekor tidak terkalahkan dalam 125 game, dihentikan oleh Andrei Esipenko di turnamen yang sama, yaitu Tata Steel tahun 2021. Dan di tahun 2022 ini, Magnus Carlsen langsung dicoba lagi ya oleh Andrei Esipenko. Apakah dia mampu membalaskan dendamnya kekalahan tahun kemarin? Sampai-sampai Andrei Esipenko tidak bisa tidur ya. Bahkan dia merasa seperti mimpi mengalahkan atau menghentikan rekornya Magnus Carlsen. Bagaimana partainya? Dari babak pertama Tata Steel 2022. Langsung saja kita gaskan. Andrei Sipenko kembali memegang buah putih, memulai dengan D2 D4, Magnus menjawab dengan D7 D5. Kemudian C4, E6, kemudian kuda F3, kuda F6, kuda C3 dan C7 C6. Ya teman-teman, ini merupakan semi Slav ya yang dipilih oleh Magnus Carlsen, yaitu dengan ciri khas ada pion C7 C6 di sini. Nah, jika yang dimainkan hanya E7 E6, maka yang dipilih oleh Magnus Carlsen tanpa memakan pion C4 itu merupakan Queen Gambit decline ya, atau Gambit mentrik ditolak, teman-teman. Nah, di sini Andrei Sipenko menjawab lagi dengan E2 E3. Kemudian kuda B D7 dan menteri C2 dipilih oleh Andrei Sipenko. Kemudian B7 B6, B3 dimainkan oleh Andrei Esipenko. Yang berarti di sini Andrei Esipenko ingin bermain dengan gajah Fianchetto di petak B2. Kemudian dia ingin memplot gajahnya di petak D3. Dan dari Magnus Carlsen, pola serangannya dia ingin memainkan gajah Fianchetto di petak B7, teman-teman. Nah, biasanya putih tanpa memainkan B2 B3, maka hitam akan menjawab dengan D5 makan pion C4, gajah C4, kemudian akan mendorong B5. Nah, karena ada pion B3 dan apabila hitam melakukan pion D makan C4, maka akan dimakan dengan B C4. Jadi tidak berguna ya, teman-teman. So, Carlsen hanya main dengan B6. Gajah B7, gajah D3 dimainkan, gajah D6, rokade, kemudian rokade dan gajah B2 dimainkan oleh Andrei Sipenko. Magnus menjawab dengan C5. Di sini gunanya untuk mendobrak pastinya mengaktifkan kekuatan gajah Fianchetto di petak B7 guys. Ya, dan langsung cepat menjawab pion C4 makan pion D5. Tujuannya apa? Ya, terpaksa Magnus harus makan dengan pion teman-teman, karena apabila dengan makan dengan kuda maka pion H7-nya akan gratis di sana. Dan nggak mungkin makan dengan gajah karena sebuah kerugian pastinya apabila makan dengan gajah. Kehilangan gajah Fianchetto. Jadi cerdik banget nih Andrei Sipenko. Harus makan dengan pion Magnus dan membuat gajahnya ya tidak begitu bagus ya gajah Fianchetto di petak B7 tersebut. Kemudian benteng FD1 dimainkan oleh Andrei Sipenko, coba memanfaatkan isolated pawn di petak D5 ini dan coba mendobrak dengan jalur D-nya ini, teman-teman. Benteng L8, benteng AC1, A6 mencegah kuda B5. Kemudian gajah F5 dimainkan, benteng AC8, kemudian pion D4 makan C5. Otomatis pion B makan C5. Kemudian kuda A4 di sini mendapat tanda tanya dan tanda seru, yang berarti langkah yang inakurasi atau kurang tepat. Di sini Stockfish menyarankan harusnya Andrei Sipenko menjalankan kuda G5 guys. Ya, setelah kuda G5 mungkin akan dijawab dengan G6. Maka apa yang terjadi? Ada langkah menarik bagi putih, teman-teman. Coba pause videonya dan coba teman-teman tebak. Spare waktu 10 sampai 15 menit.
Ya, ada langkah kuda C E4 teman-teman. Wow. Ya, apabila dimakan maka gajahnya akan gratis. Apabila dimakan akan makan lagi. Dan mungkin langkah menarik dari hitam di sini adalah gajah makan pion H2 ya. Dan apabila dilanjutkan seperti ini, makan, ya tidak mungkin. Apabila makan seperti ini, maka ini jelas ya, evolution bar-nya akan naik. Dan ini sebuah keunggulan untuk putih karena ada jalan menteri C3 guys. Wow. Ya, apabila dimakan maka akan ada jalan benteng makan D7. Makan, ya harus dimakan dengan menteri dong, karena akan ada skakmat ya. Maka akan ada rangkaian mati seperti ini guys. Gila sih ini. Ya, tapi tidak menjalankan itu ya teman-teman ya. Andriy Esipenko dan apa yang akan terjadi apabila hitam jalan H6, coba kita bahas ya. Apabila jalan H6 maka akan tetap melanjutkan kuda G4. Jadi wow. Ya, engine ya menemukan ini jelas. Ya, Andrei Shevchenko ternyata memilih kuda 4 dan tidak melihat kesempatan kuda G5 tersebut, teman-teman. Kuda 4 dimainkan. Magnus menjawab benteng C7, menghindari ya, karena kuda 4 ini jelas tujuannya adalah gajah makan kuda di petak F6, maka harus dimakan dengan pion, membuat struktur putih mendapatkan pion H7, juga struktur dari pertahanan hitam akan rusak, teman-teman. Akan kurang bagus ya. Kuda 4, Magnus langsung taktis benteng C7. Gajah C3 dimainkan, tanda tanya kembali. Yang seharusnya langkah dari putih harusnya menteri D3 di sini. Nah, ternyata gajah C3 dipilih. Tujuannya adalah gajah A5 dan juga menteri B2 ya. Gajah A5, menteri E7 dimainkan oleh Magnus, menghindari ancaman pinning, juga tanda tanya sebenarnya. Karena Magnus di sini melewatkan sebuah kesempatan untuk mendobrak permainan ini guys. Coba tebak langkah menarik apa yang seharusnya dilakukan oleh Magnus ya teman-teman. Ini tentu saja berdasarkan analisa Stockfish ya. Kalau level seperti saya mungkin tidak akan bisa menebak nih langkah seperti ini. Tapi coba teman-teman tebak langkah apa yang menarik yang mungkin bisa dipilih oleh Magnus Carlsen untuk menghindari repetition move, teman-teman. Langkah berulang yang sama ya. Ya, ternyata di sini ada langkah menarik yaitu dorong pion D4, teman-teman. Dan apabila gajah 5, bahkan di sini evolution bar-nya untung untuk Magnus Carlsen. Ya, apabila dimakan, maka akan gajah makan kuda, pion G makan kuda, kemudian akan ada jalan kuda D5. Tujuannya apa? Mengaktifkan ancaman menteri G5 dan menteri H4. Ancam pion H2 di sini, teman-teman. Ya, dan apabila jalan gajah A5 putih, maka Magnus akan tetap gajah makan kuda, pion G makan kuda, kemudian kuda E5 guys. Ya, diberikan apabila dimakan, makan, maka akan menteri E2 putih mungkin, dan akan menteri C6. Nah, tapi di sini unggul putih ya. Coba apa yang salah nih? Oh, harusnya kuda F3 dulu guys. Ya, karena kalau raja G2 dia akan kuda H4. Wow. Kalau raja H1 kita makan menteri C7, dan di sini wah, bahkan putih tidak bisa memenangkan pertandingan ini ya karena minusnya 6 guys. Gila, ngeri banget. Ya, tapi ya Super Elite Grandmaster juga manusia ya teman-teman. Karena ini langkah analisa dari engine, jadi kadang-kadang ada rasa takut juga ketika kita bermain on the board teman-teman. Dan jika kita tidak bisa mengkalkulasi secara akurat, maka hal tersebut tidak mungkin bisa terjadi ya teman-teman. Dan bahkan Magnus tidak melihat itu. Banyak dinotis juga sama para komentator yang menyaksikan partai ini teman-teman. Kenapa Magnus tidak menjalankan D4. Ya, setelah gajah C3, Magnus menjawab menteri E7, gajah A5, benteng C6, gajah C3, benteng C7, dan terjadi langkah yang sama ya, berulang, dan akhirnya mereka setuju untuk remis teman-teman. Dan targetnya Magnus di Tata Steel, selain dia sebagai pemain yang paling sering mendapatkan juara di Tata Steel dengan 7 kali memenangi Tata Steel, dia juga menargetkan dirinya untuk mencapai Elo Rating 2900 dalam kategori catur klasik guys. Dan sepertinya
targetnya harus tertunda dulu karena pastinya dengan hasil remis ini dia akan berkurang elo ratingnya di live rating ya teman-teman. Dan seperti kita ketahui bahwa Magnus elo ratingnya saat ini adalah 2865, sedangkan Andriy Shipenko 2714. So, dengan hasil remis ini pastinya akan berkurang elo ratingnya Magnus. Dan ya, Magnus harus, jika ingin mencapai elo rating 2900, maka tidak boleh lebih sering remis ya dalam turnamen ini teman-teman. Nah, coba teman-teman komen dan prediksikan apakah Magnus akan menembus elo rating 2900 sebagai pecatur yang pertama kali, atau dia juga akan kembali memenangi Tata Steel. Kalau jagoan kalian di turnamen ini siapa guys? Coba komen. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe. Dan kalau kalian gak suka, jangan lupa untuk dislike juga teman-teman. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Dan nonton bareng ya setiap malam turnamen Tata Steel ini jam 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube-nya RL Chess. Saya pamit, catur yes, Indonesia Jaya.